Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar. Baik, ikhwan wal akhwat fiddin rasyadakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian dari penjelasan kitab Sulamut Taufiq, di mana dalam kesempatan terakhir kita telah membahas bagian arkanus salat. Telah kita bahas bahwa rukun-rukun salat itu terbagi menjadi 3. Masih ingat? Rukun 4 ya? Rukun apa aja? Rukun qalbi, kemudian qauli, kemudian fi'li, kemudian ma'nawi. Mumtaz, ya. Dan ketika kita merinci kemarin sampai pada bagian nomor ke-7 ya. 8. At-tuma'ninatu fihi ay fil i'tidali bil qadril madhkur. Sampai bahasan tuma'ninah saat i'tidal. Jadi ketika kita i'tidal, ikhwan wal akhwat fiddin arsyadakumullah, maka wajib hukumnya untuk tegak sesaat, seminimal mengucapkan subhanallah. Kalau misalnya ketika i'tidal belum tegak selama mengucapkan subhanallah, berarti belum terhitung i'tidal. Dan seluruh rukun fi'li mesti diiringi tuma'ninah. Seluruh rukun fi'li mesti diiringi tuma'ninah. Ruku' ada tuma'ninahnya, i'tidal ada tuma'ninahnya, sujud ada tuma'ninahnya, duduk di antara 2 sujud ada tuma'ninah. Seluruh rukun fi'li diiringi dengan tuma'ninah. Kemudian bagian yang berikutnya, yakni yang ke-9, at-tasi'u sujudu marratain. Bagian yang ke-9 adalah as-sujudu, sujud marrataini 2 kali, bi ayyad'a jabhatahu walau ba'daha. Dan di sini wajib meletakkan dahinya walaupun sebagian. Tidak boleh tertutup 100% seperti yang pernah dibahas ya. Walaupun sebagian. Kalau tertutup 100% dahinya seperti ini misalnya, maka ini tidak sah. Karena wajib, dahi wajib. Dahi itu dari mulai ujung tumbuhnya rambut sampai alis, itu disebut dahi ya. Sampai batas atas alis, itu namanya dahi. Wajib sebagian. Disunahkan semakin banyak semakin bagus. Maka yang pakai niqab hati-hati, jangan sampai tertutup, diangkat sedikit. Diangkat sedikit. Ya, diangkat sedikit seperti itu. Kecuali apa? Kecuali kalau sholatnya di depan ajnabi, atau ada kemungkinan laki-laki melihat. Kalau ada kemungkinan laki-laki melihat, laki-laki yang non-mahram melihat, maka silakan sempurnakan tutup auratnya, tidak masalah. Ya, jadi walaupun pakai niqab dengan yang sangat rapat, tidak masalah. Kalau ada kemungkinan apa? Dilihat oleh laki-laki ajnabi. Tapi kalau diyakini aman dari fitnah, tidak ada laki-laki ajnabi, misalnya tempat sholatnya terpisah, atau sholat sendirian, ya ngapain sholat sendirian pakai niqab gitu ya. Jadi kalau sholatnya sholat sendirian, ya nggak perlu pakai niqab. Sunnahnya dilepas. Dalam kondisi aman, sunnahnya wajah itu sempurna, terbuka sempurna. Jadi sunnahnya wanita ketika sholat, itu dalam keadaan aman, adalah sempurna wajah itu. Tapi dalam keadaan ada fitnah atau ada kemungkinan besar laki-laki melihatnya, laki-laki ajnabi itu artinya non mahram, maka tetap
yang lebih utama adalah menyempurnakan menutup auratnya. Begitu. Dipahami ya? Baik. Tapi bagi laki-laki maka tidak ada alasan untuk menutup dahinya. Apa alasannya? Nggak ada alasan. Bukan aurat. Pakai pecinya hati-hati. Kalau peci sehari-hari mungkin nggak masalah. Tapi ketika sholat antum harus otomatis langsung angkat sebagiannya ya. Maka kalau misalnya ada rambut, misal rambut antum panjang, belum dipotong rambut antum panjang misalnya, ini sebagian kan? Masih sah nggak? Masih. Emo. Bisa ada orang rambutnya begini kan? Maka ini hati-hati, kalau misalnya tutup semua, ini bisa tidak sah sujud. Kalau di emo, terus kemudian udah keras gitu kan, rambutnya kan biasa kan begitu, udah nggak bisa diacak-acak gitu, keras. Maka mau nggak mau kalau sholat, ya harus begini. Ntar bergerak 3 kali, makanya jangan begitu. Rambutnya sisir ke belakang, atau amannya pakai peci. Udah kalau lagi sholat udah plek, selesai, tuh, selesai, tertahan, begitu. Walaupun nggak sholat nggak pakai peci ya nggak masalah. Yang penting ketika sholat selain sunnah ya, Nabi selalu menggunakan penutup kepala. Nabi itu pakainya nggak peci seperti ini ya, sorban yang di peci tapi dililitkan sorban, atau seminimalnya menggunakan apa, menggunakan khimar. Kalau nggak ada sorban, nggak dililitkan, pakai kerudung, dikerudungkan gitu, dipakai sorbannya. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Jadi di sini meletakkan jabhah atau dahi itu sebagian yang wajib, sunnah seluruhnya. Jadi anggota sujud yang wajib hanya dahi, hanya dahi. Misalnya telapak tangan, sunnah. Maka kalaupun ada orang yang salat menggunakan sarung tangan, sah salatnya, karena sunnah. Kemudian jari kaki, sunnah. Jari kaki sunnah dilepas, tidak pakai kaos kaki. Tapi kalau ada orang salat pakai kaos kaki, sah salatnya. Ya, karena yang wajib hanya sebagian dahi saja. Walau ba'daha, walaupun sebagian, ala musallahu, ke tempat salatnya atau tempat sujudnya, maksyufatan, apa? Dalam keadaan terbuka. Jadi nggak boleh tertutup ya. Tadi sebagian itu nggak boleh tertutup. Wa mutathatilan, dan apa? Memberatkan, menjadikan berat, tumpuan, menjadikan dahi sebagai tumpuan. Mutathaqilan, menjadikan dahi sebagai tumpuan. Begitu. Mutathaqilan biha wa munakkisa. Jadi selain dia ini apa? Menjadikan tumpuan, maka dia juga apa? Dalam keadaan ya, apa istilahnya ya, nonggeng gitu ya, nggak enak ya bahasanya ya. Terjungkir, menungging, seperti itu. Seperti itu. Wa munakkisa. Jadi menjadikan si dahi ini tumpuan. Menjadikan dahi ini tumpuan. Makanya tidak heran kalau misalnya sebagian orang ada yang sampai dahinya hitam gitu ya. Ini tergantung apa, sensitivitas kulit biasanya. Kalau yang kulitnya kuat, ya paling nggak ada apa-apa, paling ada bekas sedikit. Tapi kalau yang kulitnya ini sensitif, gampang hitam gitu ketika sering menekan. Jadi bukan berarti yang hitam itu pahalanya lebih banyak itu. Nggak ada hubungannya. Itu hubungannya sama kulit. Apalagi kalau misalnya seringnya sholatnya itu di karpet yang tebal. Wah, mau ditekan segimanapun nggak akan hitam itu. Nggak kerasa. Tapi kalau terbiasa bukan di karpet ya, terbiasa di lantai seperti ini yang keras, wah mungkin lebih tampak hitam. Jadi bukan yang ada tandanya itu pasti lebih soleh, enggak. Yang tidak ada tandanya itu tidak soleh, tidak. Ya. Itu tergantung sensitivitas kulit, tergantung dia terbiasa sujud. Namun salah satu faktornya memang menjadikan dahi sebagai tumpuan, itu sunnah. Jadi tumpuannya di dahi, bukan di tangan. Ada sebagian orang menjadikan tumpuannya di tangan, jadi dahinya cuma sekedar nempel, enggak. Justru dahi ini jadi tumpuan.
Begitu. Wa mutatsaqilan biha, ya, menjadikan berat dengan dahi tersebut. Wa munakisa ay ja'ilan asfalahu a'la min a'lahu. Jadi munakisa itu apa? Menjadikan bagian bawahnya lebih tinggi daripada bagian depannya. Bagian bawahnya lebih tinggi daripada bagian atasnya. Maksudnya apa? Bagian bokong itu lebih tinggi daripada kepala. Dan ini adalah posisi yang sangat dicintai Allah. Posisi di mana hamba merendahkan serendah-rendahnya, menjadikan kepalanya di bawah duburnya. Ini kan keadaan yang hina. Keadaan yang sangat hina. Dan Allah sangat mencintai hamba yang menghinakan diri di hadapannya, namun tidak menghinakan diri di hadapan sama makhluknya. Allah sangat mencintai hambanya yang menghinakan diri di hadapannya, namun tidak menghinakan diri di hadapan sesama makhluknya. Makanya sujud adalah salah satu waktu, salah satu tempat di mana Allah sangat dekat dengan hambanya. Begitu. Kemudian wa yad'u syai'an min rukbatayhi, dan juga meletakkan sesuatu dari dua lututnya. Maksudnya apa? Lututnya diletakkan, ya. Walaupun sedikit bagian lututnya, maksudnya langsung menyentuh. Harus dilepas enggak sarungnya? Ya enggak lah, orang itu aurat kok. Karena lutut ini harus menyentuh lantai, disobek, dibolongin gitu ya. Pas bagian lutut enggak. Maksudnya yang penting nyentuh, jangan ngambang. Walaupun menyentuhnya nyentuh lunak. Walaupun nyentuhnya nyentuh lunak, kalau tidak ada uzur. Ya, sunahnya adalah menyentuh. Jadi enggak boleh ngambang lututnya itu. Lutut tidak boleh ngambang. Ya. Wa min butuni kaffaihi, dan juga dari perut telapak tangannya. Maka harus ada perut telapak tangan. Enggak boleh ngambang. Enggak boleh ngambang. Misalnya ada orang sholat, gimana? Sujudnya misalnya begini, seperti ini. Kalau seperti ini masih sah nggak? Masih sah, cuma nggak sesuai sunnah. Kalau ada orang sujud seperti ini masih sah, cuma nggak sesuai sunnah. Sunnahnya semuanya diletakkan. Baik. Kalau misalnya begini, bagaimana sujudnya? Maka kalau tidak ada uzur, tidak sah. Harus menyentuh. Yang wajib terbuka hanya dahi sebagian ya. Yang lain tidak wajib terbuka, tapi wajib tersentuh. Nggak boleh ngambang. Baik, begitu. Wa min butuni asabi'i rijlaihi, dan juga dari bagian dalam jari-jari kakinya, dia tidak boleh ngambang. Jadi kalau misalnya ada orang sholat, jari kakinya ngambang, ini banyak sekali orang yang sholat sujud asal sujud, jari kakinya ngambang, maka tidak sah sujudnya. Antum melihat imam jarinya ngambang, khalas mufaraqah, nggak sah sholatnya. Kadang-kadang ada orang kakinya itu ditumpuk begini di atas, ngambang. Pernah lihat orang sholat begitu? Kakinya begini ditumpuk, keangkat di atas. Dan itu banyak sekali. Minimal menyentuh walaupun lunak. Sunnahnya bagaimana? Ditekan, semuanya menghadap kiblat. Sunnahnya jari-jari ditekuk, semuanya menghadap kiblat. Itu sunnahnya. Dan yang ke-10, al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Dan dalam keadaan seperti itu, keadaan jabhah menyentuh, kemudian tangan menyentuh, si kaki menyentuh, semua menyentuh itu minimal dalam kadar subhanallah. Kalau sudah dalam kadar subhanallah diangkat, maka sudah sah sholatnya. Sujudnya sudah tercukupi. Tapi kalau misalnya tidak ada kadar subhanallah sama sekali, kaki masih ngambang, tangan ngambang, lutut ngambang, maka tidak sah sujudnya. Jadi seminimalnya semua sempurna, semuanya kena, subhanallah. Silahkan mau dilepas, tidak masalah. Namun yang lebih utama adalah tidak hanya sekadar membaca subhanallah, namun yang lebih baik adalah subhanallah 3 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ingin lebih baik lagi dengan kadar subhanallah 5 kali. Kadarnya, jarak panjangnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Yang lebih baik lagi dengan kadar subhanallah 7 kali. Makanya disunahkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Karena itu sama dengan baca subhanallah 7 kali hitungannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang utama.
Boleh bacaan yang lain? Boleh dalam sujud. Subhanakallah wa bihamdik. Atau boleh berdoa dengan doa-doa yang lain? Boleh di dalam sujud, yang penting pakai bahasa Arab kalau dilafalkan. Doa apapun, apapun. Tentang akhirat, boleh jelas. Tentang dunia, boleh tentang dunia. Antum ingin uang, boleh, nggak ada yang larang. Allahumma rzuqna amwalan katsirah ya Allah. Bas, boleh. Ya, cuma kalau orang zaman dulu, para sahabat malu minta dunia sama Allah. Mereka malu, khawatir tidak bisa bertanggung jawab terhadap dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi kalau misalnya antum yakin bisa bertanggung jawab, ya Allah, berikan rizki yang banyak, uang yang banyak supaya saya bisa bangun pesantren, bisa gaji guru dan ustadz sebulan 10 juta. Seneng gak Ustaz Fahmil? Gaji sebulan 10 juta. Semangat ngajarnya antum kalau dikasih gaji segitu? Wow, Farhan Syadidan, semangat gak? Ikhlas gak ngajarnya? Lebih dari ikhlas katanya. Iya. Kasih rumah, full wifi, dan full wife. Hebat. Wife plus wifi. Makin ikhlas, makin ikhlas. Iya. Kanizasat. Kamu cemburu ya? Oh, enggak. Ayo, selingan, iklan. Jadi wajib tumanina, ya. Ya tadi, doanya apapun. Lalu, bukankah sebaik-baik doa adalah dari al-lafaz Al-Quran? Betul. Tapi, bukannya makruh baca ayat Al-Quran ketika sujud? Betul. Tapi terus gimana memadukannya? Sebaik-baik doa diambil dari ayat Al-Quran. Tapi di sisi lain, Nabi melarang kita, makruh hukumnya membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Terus gimana caranya supaya kita tetap bisa berdoa dengan lafaz terbaik? Gimana caranya? Maka ubah sebagian redaksinya supaya tidak menjadi ayat lagi, namun esensi doanya tetap dapat. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini salah satu doa, bukan salah satu, bahkan doa terbaik sebetulnya ini. Best of the best doa ini, ya. Tapi di ayat. Lalu bagaimana? Misalnya mengganti Rabbana dengan Allahumma, atau menambahkan Allahumma sebelum Rabbana. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan ayat Al-Qur'an lagi. Karena ada Allahumma-nya. Dan kita niatnya bukan mengubah niat, tapi kita niatnya adalah mengambil lafaz. Mengambil lafaz. Dan ini boleh. Kalau sudah diubah seperti itu boleh. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam salat diubah jadi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jadi boleh. Ya, seperti itu. Jadi ketika sujud, perbanyak berdoa. Jadi doanya apapun tidak masalah. Selama doanya kebaikan. Doa keburukan boleh enggak? Boleh buat orang-orang yang zalim. Boleh mendoakan keburukan buat orang-orang yang zalim. Sebagaimana Nabi dahulu mendoakan orang-orang Quraisy. Ya Allah, hancurkan si fulan, ya Allah, laknat si fulan. La ba'sa bih, tidak masalah. Tapi zalimnya zalim dalam urusan syariat ya. Maksudnya bukan kita merasa zalim padahal kita sendiri yang zalimnya padahal. Kita merasa dizalimi padahal kita yang zalim. Jangan sampai seperti itu. Kemudian berkaitan dengan ujung jari-jari. Apakah cukup ujung jari-jari kaki dan ujung jari-jari tangan? Ke ujung begini ya, ujung. Cukup belum? Kalau begini kan masih bagian dalam. Tadi syaratnya bagian dalam ya. Bagian dalam, ini bagian dalam. Kalau begini, tangan. Ada orang sujud. Maka menurut Al-Imam Ar-Ramli tidak sah. Demikian pula kaki. Kaki itu kan bagian dalam. Jadi harus begini juga kaki. Nempelnya itu harus bagian dalamnya. Kalau nempelnya ujungnya saja, belum cukup. Kalau hanya nempel ujungnya saja belum cukup. Jadi harus bagian dalam. Karena syaratnya bagian dalam.
karena syaratnya bagian baik. Yang ke-10 adalah tumaknina. Belum ya? Betul. Tumakninahnya. Baik. Oh, ini ada di sini ada disebutkan syarat-syarat sujudnya. Enggak panjangan. Bagian berikutnya al-hadi asyar. Bagian yang ke-11 al-julusu bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Pertama kewajibannya adalah dia ketika mengangkat dari sujudnya itu, maka mesti niat untuk duduk di antara dua sujud. Bukan niat yang lain. Jadi kalau misalnya antum lagi sujud, kemudian ngangkatnya itu karena yang lain, balik lagi ke sujud. Contohnya apa ngangkatnya yang lain? Contoh, antum lagi sujud. Kemudian rame-rame, ngangkat. Bukan karena niat duduk kan? Angkat kepala, sekalian duduk, maka itu tidak boleh. Batal salatnya. Balik lagi ke sujud dulu, kemudian baru duduk. Jadi niat ngangkatnya itu harus niat ngangkat untuk duduk, bukan niat ngangkat untuk yang lain. Seperti karena terkejut gitu ya, maka dia wajib kembali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, maka tidak boleh berlama-lama sebagaimana kasusnya i'tidal. Jadi dua rukun fi'liyah yang tidak boleh lama-lama. Pertama i'tidal, yang kedua duduk di antara dua sujud. Paling panjangnya duduk di antara dua sujud adalah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Segitu. Itu paling panjang. Membaca doa itu sudah. Jangan ditambah lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Segitu. Ini paling panjang. Enggak ada doa yang lebih panjang dari itu, duduk di antara sujud. Ada yang Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni, kelas di masalah. Rabbighfirli tidak masalah. Yang penting jangan terlalu lama duduk di antara dua sujud. Sujud harus lebih lama dari duduk di antara dua sujud. Sebagaimana ruku' harus lebih lama daripada i'tidal. Ini duduk di antara sujud. Ats-tsani asyar at-tuma'ninatu fi. Wajib tumakninah juga duduk di antara sujud. Baik, sifat duduk di antara dua sujud, kakinya bagaimana? Duduk di antara dua sujud adalah iftirash. Ini yang lebih utama. Iftirash. Iftirash itu kayak gimana? Duduk tahiyat awal. Sama dengan duduk tahiyat awal. Dan boleh juga duduk di atas kaki. Jadi kakinya dua-duanya begini. Paham? Kakinya dua-duanya begini. Dan duduk di atasnya. Itu juga boleh duduk di atas. Boleh, bukan sunnah. Boleh saja. Tapi yang lebih utama duduk iftirash namanya. Duduk tahiyat awal. Iftirash sudah pada bisa semuanya. InsyaAllah. Tumakninah. Berarti seminimalnya kita membaca Rabbighfirli. Seminimalnya. Karena itu sama dengan panjangnya membaca Subhanallah. Rabbighfirli. Subhanallah. Sama panjangnya. Baik. Kemudian yang ke-13. Al-julusu lit-tasyahudil akhir. Wa ma ba'dah. Duduk tasyahud. Untuk apa duduk tasyahud? Untuk baca syahadat, salawat. Kok nggak ada duduk tahiyat awal? Duduk tahiyat awal itu adalah sunnah. Sunnah muakkadah atau istilahnya dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah ab'ad. Ab'adus salah. Apa itu ab'adus salah? Jadi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, bagian salat itu terbagi tiga. Bagian salat itu terbagi tiga. Yang pertama, rukun. Yang kedua, ab'ad. Yang ketiga, sunnah. Rukun, ab'ad, sunnah atau sunnah hay'ah. Rukun, ini adalah apa-apa yang apabila tertinggal sengaja atau tidak sengaja, maka membatalkan sholat. Loh, kalau tidak sengaja, batal juga. Kecuali rukun qauliyah surat Al-Fatihah, maka dia boleh dibaca di tempat yang lain, namun
sujud sahwi. Kalau ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, lupa buat apa lagi? Lupa buat gerakan-gerakan yang memang dia rukun, maka sholatnya tidak sah. Maka harus ditambah 1 rakaat. Karena dia kehilangan 1 rakaat. Kehilangan 1 rukun, maka kehilangan 1 rakaat. Ya, ini rukun. Sengaja tidak sengaja membatalkan sholat. Ab'ad, sengaja tidak sengaja ditinggal, tidak membatalkan sholat. Namun disunahkan sujud sahwi. Ab'ad sholat, sengaja tidak sengaja ditinggal, tidak membatalkan sholat, namun disunahkan sujud sahwi. Apa saja ab'ad sholat? Apa saja abad sholat? Abad sholat apa aja? Qunut, subuh dan witir. Witir Ramadan 15 sampai akhir. Kemudian dari selain kunut adalah membaca sholawat pada kunutnya. Kemudian membaca sholawat kepada membaca sholawat kepada Nabi dalam kunutnya. Membaca salawat kepada keluarga Nabi dalam kunutnya, membaca salawat kepada sahabat dalam kunutnya. Jadi harus dalam kunutnya itu ada salawat kepada Nabi, ada salawat kepada keluarga Nabi, ada salawat kepada sahabat. Ini yang pertama. Jadi kunutnya plus salawat kepada Nabi plus salawat kepada sahabat, keluarga Nabi plus salawat kepada sahabat. Misalnya dengan lafaz sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau misalnya salah satunya tertinggal, atau sengaja ditinggal, sebagian atau seluruhnya ditinggal, maka disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua adalah tahiyat awal. Ini ab'ad salat. Tahiyat awalnya, plus tasyahud di dalamnya, syahadat di dalamnya, plus salawat ke atas Nabi saja di dalamnya. Jadi kalau misalnya antum cuma duduk doang, nggak ada syahadat, nggak ada salawatnya, maka tetap sunnah sujud sahwi. Enggak duduk sama sekali, bagaimana? Sunnah sujud sahwi, tapi tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Kalaupun sengaja ditinggal, tidak membatalkan sholat. Saya yakin kunut subuh itu sunnah, ab'ad. Tapi saya nggak lagi pengen kunut subuh sekarang. Batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi sunnah sujud sahwi. Tahiyat awal juga sama tahiyat awal juga. Begitu. Ya, jadi dia ab'ad, bukan rukun. Yang ketiga sunnah hayah ya banyak sekali, seperti mengangkat tangan dalam beberapa tempat, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian istiftah, ya, kemudian salam yang kedua, itu banyak. Kalau termasuk zikir-zikir di setiap tempat, zikir Rabbana lakal hamd, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli, itu semuanya sunnah hayah. Ditinggalkan, tidak ditinggalkan, tidak ada konsekuensi apa-apa. Hanya kurang pahala saja. Sayang, kurang pahala. Jadi yang rukun adalah duduk tasyahud akhir, itu rukun. Harus duduk. Yang pertama duduknya, ini duduknya. Berarti fi'liyah, ya. Kalau ini duduknya berarti fi'liyah. Kemudian yang ke-14 adalah membaca tasyahudnya, qauliyah. Adalah qauliyah. Fa'akmalahu, yang sempurna bagaimana? Yang sempurna adalah membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau at-tahiyatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan lafaz-lafaz lain yang ada keterangannya. Ini syahadat atau lafaz qauliyah tasyahud yang utama. Jadi dimulai dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Begitu ya. Kemudian yang ke-15, al-khamis asyar, as-salatu 'alan nabi, yang pertama salat kepada nabi. Ya. Ini adalah yang wajib. As-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, dan seminimal-minimalnya Allahumma salli ala Muhammad. Sudah sah. Allahumma salli ala Muhammad. Pakai sayyidina, tidak pakai sayyidina, tidak masalah. Pakai sayyidina boleh, tidak pakai juga boleh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala ba'sa bih.
Tidak masalah antum pakai yang mana. Kemudian yang ke-16, Sadis Asyar, 16 adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan walaupun boleh membaca terbalik, Alaikumussalam. Menurut Syekh Nawal Bantani boleh. Begitu. Dan dia harus dibaca sesuai dengan ketentuan huruf-hurufnya, tasydidnya. Seluruh rukun qauli di dalam salat maka wajib menjaga dari lahan jali. Seluruh rukun qauli dalam salat maka wajib menjaga dari lahan jali. Lafadznya assalamualaikum boleh ditambah warahmatullah. Minimal assalamualaikum. Dan ini salamnya cuma satu, salam yang pertama saja, yang wajib, yang fardu, yang rukun. Assalamualaikum sambil menoleh ke kanan. Sunnah sambil menoleh ke kanan. Boleh ditambah, boleh. Apa itu? Warahmatullah. Kalah sampai di situ. Kemudian disunahkan membaca Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke sebelah kiri. Begitu, ya. As-sabi asyar, dan yang terakhir, yang ke-17 adalah tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang belakangan mendahului yang harusnya duluan. Maka di sini fa'in ta'ammada tarkahu, kalau dia sengaja meninggalkan ka'an sajada qabla ruku'ahi, seperti sujud sebelum ruku', batalat, maka dia batal salatnya. Terus gimana kalau lupa? Wa insaha fataraka ruku' mathalan, kalau lupa dia pas habis baca surat itu takbirnya Allahu Akbar langsung ruku' misalnya, ketinggalan beberapa rukun tuh, maka falya'ud ilaih fawra tadzakkuri, maka langsung kembali ke rukun yang tertinggal. Sesegera mungkin ketika dia ingat, langsung kembali dalam keadaan apapun. Mau antum salat sendirian, jadi imam, jadi makmum sekalipun, maka makmum kalau yakin imamnya salah, haram mengikuti imam yang salah. Kalau masalah rukun. Misal, imamnya menambah rakaat, dan antum yakin imamnya ini nambah rakaat, maka antum nggak boleh nambah. Duduk. Nggak boleh ikut berdiri. Antum yakin imamnya kurang, maka antum wajib berdiri. Tidak boleh apa? Tidak boleh mengikuti imam salam. Kecuali kalau antum juga ragu, salam, tanya ke yang lain. Tadi kurang nggak sih? Itu ragu namanya. Tapi kalau antum yakin, benar-benar yakin, maka tidak boleh ikut salam. Harus langsung berdiri. Nambah. Ya, tidak boleh mengikuti kesalahan imam. Yang boleh diikuti adalah kalau imam lupa ab'ad. Kalau imam lupa ab'ad, imam lupa qunut, imam lupa tahiyat awal, maka silahkan ikuti imam, tidak masalah. Imamnya nggak sujud sahwi, maka antum boleh sujud sahwi sendiri. Maka antum boleh sujud sahwi sendiri. Ya. Terus gimana kalau ingat nih, misal begini. Antum lupa ruku'. Kalau lupa ruku langsung i'tidal ya. Jarang juga ada orang langsung i'tidal. Antum misalnya lupa ruku sama i'tidal lah, berarti dua lupanya. Karena jarang kayak orang lupa ruku doang, i'tidal iya jarang. Antum lupa ruku sama i'tidal. Jadi dari habis baca surat langsung sujud. Kemudian baru inget itu pas mau ruku lagi. Apa yang mesti dilakukan? Ya sudah, ruku langsung, tapi ruku ini menjadi rakaat yang sebelumnya. Rakaat yang barusan itu nggak kehitung. Paham ya? Kalau antum ingetnya sebelum gerakan yang sama pada rakaat berikutnya, maka langsung kembali. Misalnya antum ingatnya itu baru berdiri, belum nyampe ruku kan? Pas banget baru berdiri, tadi belum ruku, langsung ruku juga. Tapi kalau ingat udah mau ruku, ya sudah ruku saja sekalian.
Dipahami ya? Kalau ingatnya setelah itu, ya berarti tinggal nambah 1 rakaat. Karena 1 rakaat dihitung hilang. Begitu. Maka di sini disampaikan, illa ayakuna fi mithlihi, dan kalau kita telah sampai pada gerakan yang semisal au ba'dahu atau setelahnya, fatatimu bihi rakaatuhu. Maka sempurnakan saja rakaat yang ada, ayyakfihil mithlu alil matruk walagha masahabihi. Ya. Jadi kemudian kita apa? Kita kemudian mengisi yang tadi dilupakan tadi. Fayuk milama baqiya min rakaati allati waqa'a fiha tadakkur. Maka setelah itu kita menambahkan 1 rakaat karena rakaat yang tadi dinilai lagha, dinilai tidak terhitung. Enggak kehitung karena kekurangan gerakan yang lupa tadi. Wa ya'ti bi rakaati allati kana 'alaihi fi'luha ba'daha law lam yatadhakkar. Ya, wa yatadaraku ma naqasa min salatihi bil ilgha fayati bi rakaat. Maka dia harus mendatangkan 1 rakaat yang baru untuk mengganti rakaat yang tadi tertinggal. Seperti itu. Ini berkaitan dengan rukun-rukun salat. Apakah disunahkan sujud sahwi kalau seperti itu? Iya, disunahkan sujud sahwi. Dan sujud sahwi hukumnya sunnah. Bagaimana kalau misalnya antum sudah salam? Sudah salam, tapi aduh tadi lupa sujud sahwi harusnya. Boleh enggak sujud sahwi setelah salam? Maka caranya bukan setelah salam, tapi antum niatkan kembali masuk ke dalam sholat, duduk tahiyat awal kembali, kemudian sujud sahwi dan salam lagi. Itu dalam pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad beda. Ada sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi setelah salam. Nah itu panjang rinciannya. Dalam mazhab Syafi'i seluruh sujud sahwi sebelum salam. Begitu. Baik, sampai di sini berkaitan dengan rukun-rukun salat. Apakah ditanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Silakan. Kalau misalnya kita ragu salah atau enggak gitu, terus kita ngikutin imam. Oh, kita yakinnya imam salah. Ya sudah, antum ikuti keyakinan antum. Tapi setelah salat misalnya kita keliru. Kelirunya keliru apa? Kurang atau lebih? Kalau misalnya kelirunya kurang, kalau misalnya, oh ternyata saya yang salah. Tadi saya kurang rakaat. Kalau belum jauh dari selesai salat, maka antum langsung nambah rakaat saat itu juga. Kalau misalnya lebih sholat, maka antum boleh masuk rakaat buat sujud sahwi saja, atau boleh tidak masalah. Kalau kelebihan, antum ya udah, kelebihan nggak masalah. Nggak perlu ngulang. Kecuali kalau ingatnya sudah lama. Selesai sholatnya udah lama, udah jauh, baru ingat. Wah, ternyata saya yang salah. Setelah lihat CCTV misalnya gitu ya. Antum lihat CCTV, oh ternyata saya yang salah. Ya sudah, antum diulang sholatnya. Tapi kalau masih dekat jaraknya, maka silakan langsung masuk kembali ke dalam sholat, nambah 1 rakaat. Dipahami ya? Baik. Afwan. Ada lagi? Ya, Novi ya? Nggak kedengeran? Ya? Salat 2 rakaat, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Maka para ulama berbeda pendapat mengenai duduk iftirash atau tawarruk di rakaat terakhir ataupun tahiyat awal. Menurut mazhab Abu Hanifah, ini secara umum dulu ya, pendapat secara umum dulu nih. Menurut Abu Hanifah, baik awal ataupun akhir, iftirash. Abu Hanifah, Hanafiyah, awal atau akhir, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, iftirash. Menurut Malikiyah, tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, tawarruk. Menurut Malikiyah, tahiyat awal atau tahiyat akhir, tawarruk. Menurut Syafi'iyah, tahiyat awal seperti Hanafiyah, tahiyat akhir seperti Malikiyah. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir tawarruk. Pertanyaan, subuh itu berapa rakaat? Itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat awal atau tahiyat akhir? Tahiyat akhir. Kenapa? Karena tahiyat awal itu sunnah, tahiyat akhir itu fardu. Maka berarti yang lebih tepat kalau kita memang meyakini tahiyat akhir adalah tawarruk, maka tawarruk. Terus ada yang berpendapat iftirash, ada pendapatnya mazhab Hambali.
menurut madhab Hambali, kalau sholatnya 2 rakaat atau hanya ada 1 tahiyat dalam sholat tersebut, maka yang lebih utama adalah iftirash. Namun dalil mereka lemah. Lemahnya kenapa? Karena mereka menilai itu tahiyat awal. Jadi pakai dalil tahiyat awal begitu. Madhab Hanabilah duduk iftirash di dalam sholat yang tahiyatnya 1 kali pakai dalil tahiyat awal. Maka pertanyaannya sekarang, itu tahiyat awal atau tahiyat akhir? Kalau antum meyakini itu tahiyat awal, silahkan duduk iftirash. Tapi kalau antum meyakini tahiyat akhir, maka jelas tawarruk. Makanya mayoritas ulama berpendapat tawarruk lebih utama. Karena tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Yaitu tahiyat akhir, bukan tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal berarti sunnah. Dalam mazhab Hambali, tahiyat awal bukan sunnah, tapi wajib. Jadi dalam mazhab Hambali, pembagiannya ada fardu, ada fardu, ada wajib, ada sunnah. Kalau Syafi'i, fardu atau rukun, ab'ad, sunnah. Beda-beda. Ya. Nanti konsekuensinya beda-beda. Begitu. Jadi maka yang lebih utama adalah tawarruk. Yang lebih utama adalah tawarruk. Fadal. Bagaimana kalau misalnya fenomena di masyarakat duduknya sempit iftirash? Ini bukan rukun. Antum duduk tawaruk atau iftirash itu bukan rukun. Itu sunnah. Artinya antum mau tawaruk semua, boleh? Malikiyah. Antum mau iftirash semua, boleh? Hanafiyah. Antum mau tahiyat awal iftirash dan tahiyat akhir tawaruk, Syafi'iyah, boleh. Ini bukan rukun. Bukan wajib. Hanya sunnah. Bukan meremehkan sunnah ya. Maksudnya dalam sisi fikih dia sunnah. Artinya ketika antum mau duduk apapun sah salatnya, tidak membatalkan salat. Apalagi kalau misalnya dalam kondisi sempit, maka ada hajat di sana. Ada kebutuhan di sana, justru yang lebih utama adalah duduk sesuai dengan yang tepat buat keadaan tersebut. Ya. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Begitu. Wallahu taala a'lam. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Kenapa? Siapa? Ocha, silakan. Gimana? Lupa baca Al-Fatihah. Apakah ketika lupa baca Al-Fatihah lupanya ingatnya kapan? Ingatnya pas tidak baca Al-Fatihah. Ketika ingat. Baca Al-Fatihah ketika ingat. Terus gimana sujud sahwi sendirian? Kalau lupa rukun qauli, boleh memindahkannya selain takbiratul ihram. Takbiratul ihram nggak bisa dipindahin, karena harus ada niat di sana. Misalnya lupa Al-Fatihah, antum ingat ketika ruku, silakan baca ketika ruku. Yang penting nggak boleh terputus dengan zikir. Misalnya lanjutin setelah ruku i'tidal, nggak boleh. Kalau ada lafaz takbir, Allahu Akbar, harus berarti kalau misalnya gitu jangan takbir, berarti baca Al-Fatihah terus. Misalnya pas ruku baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya udah Allahu Akbar, berarti langsung iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Ya, yang penting jangan ada jeda zikir apapun di antara ayat-ayatnya. Berarti dia sunnah sujud sahwi. Begitu. Dipahami ya? Jadi boleh memindahkan, tidak sengaja memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain, namun dia sunnah sujud sahwi. Takbiratul ihram gimana? Nggak bisa. Takbiratul ihram nggak bisa dipindahin, karena dia harus di awal dan beriringan dengan niat. Begitu. Ada lagi tanyakan? Silakan. Silakan. Meyakini kunut sunnah atau enggak? Ya kalau yakin kunut sunnah ya kunut udah. Enggak ada hubungan sama imam rakaat pertama, imamnya kunut atau enggak ketika rakaat kedua. Bahkan kalaupun imamnya rakaat kedua sudah kunut, itu tidak menjadi kunut kita, karena kunut yang disyariatkan itu adalah yang di rakaat kedua. Terus kita ikut kunut di rakaat pertama, ikut kunut dalam rangka ikut imam. Bukan dalam rangka kunutnya kita. Sedangkan kunutnya kita adalah di rakaat kedua. Rakaat kedua kunut lagi. Ya. Imamnya enggak kunut bagaimana? Ya tetap kita mengangkat kunut. Terus gimana kalau sholatnya bukan masbuk, imamnya nggak kunut, boleh nggak kunut sendirian? Boleh.
tapi dengan kunut yang singkat. Isinya kunut itu 3. Tadi yang menjadi sunnah abad apa? Salawat. Itu harus, jangan sampai ditinggal. Maka selain salawat apa? Kapan kunut disebut kunut? Kalau ada doa, kalau ada pujian. Doa wassana. Maka seminimal-minimalnya kunut, Allahumma gfirli ya ghafur. Allahumma gfirli itu doa, ya ghafur itu pujian kepada Allah. Langsung wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Singkat. Bisa kan? Mesti ngangkat tangan nggak ketika kunut? Ngangkat tangannya sunnah ab'ad atau sunnah hay'ah? Ngangkat tangan ketika kunut ab'ad atau sunnah? Sunnah, bukan ab'ad. Maka ketika antum tidak mengangkat tangan pun tidak masalah. Nggak ketahuan orang lain, antum sedang kunut padahal. Misalnya imam i'tidal, sami Allah liman, kita sami Allah liman, Rabbana lakal hamd, Allah maghfir lana ya ghafur, wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Selesai, itu kunut. Dapat pahala kunut. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya imamnya nggak kunut, kita sudah kunut sendirian, apakah tetap disyariatkan sujud sahwi? Imamnya nggak kunut, kita sudah kunut sendirian, apakah tetap disunahkan sujud sahwi? Tetap dianjurkan sujud sahwi karena imamnya nggak kunut. Untuk menambal apa yang tidak dilakukan imam, maka kita sujud sahwi. Kalaupun nggak masalah karena kita sudah kunut. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Seperti itu. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Masih ada yang nanya? Mau nanya? Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Baca lagi, silakan. Gimana? Masbuk 3 rakaat, bingungnya di mana? At-tahiyatnya di mana? Kok tahiyatnya gimana? Emangnya kenapa? Ada masalah apa dengan tahiyat ketika 3 rakaat? Misalnya sholat isya, masbuk 3 rakaat. Begini, ketika antum masuk ke dalam sholat masbuk, ke dalam sholat ikuti imam, menjadi masbuk, pertanyaan. Antum itu hitungannya mengikuti hitungan imam dan menambah rokaat yang ketinggalan, atau antum mengikuti ikutan antum dan menambah rokaat yang belum dilakukan? Hitungan rokaat antum itu ngikutin hitungan rokaat imam atau terpisah dari imam? Misal, ngikutin imam, hitungannya, bukan gerakannya, hitungan. Misal, isyarat rokaat, antum masuk di rokaat ketiga, antum masuk di rokaat kedua. Itu rokaat kedua atau rokaat pertama buat antum? Rokaat pertama kan? Imamnya tahiyat awal, antum ikut tahiyat awal nggak? Ya ikutlah, karena imamnya tahiyat awal. Paham? Kemudian rokaat kedua, imamnya rokaat berapa? Ada tahiyat awal nggak? Antum tahiyat awal nggak? Enggak mesti. Kenapa? Karena tahiyat awal, kalaupun harus tahiyat awal itu sunnah. Baik. Rakaat ketiga, imam masuk rakaat keempat. Kita rakaat berapa berarti? Ketiga. Imamnya tahiyat enggak? Tahiyat akhir. Kita tahiyat apa? Tetap tahiyat ikut imam namanya. Enggak disebut tahiyat awal. Tahiyat awalnya kita enggak tadi. Kemudian imam salam, apa yang kita lakukan? Berdiri, nambah rakaat pertama atau nambah rakaat keempat? Rakaat keempat, bukan gara-gara ketinggalan rakaat pertama kita nambah rakaat pertama, bukan. Paham nggak? Paham ya? Gitu, Cak. Bingungnya di mana? Kalau 3 rakaat, 3 rakaat lebih gampang lah. Ketinggalannya di rakaat berapa? Ada tahiyat semuanya soalnya. Baru ikut rakaat terakhir. Ikut rakaat terakhir, berarti hitungannya nih, kita ikut di rakaat ketiga, sholat maghrib 3 rakaat, kita ikut di rakaat ketiga, berarti hitungan kita rakaat berapa? Rakaat pertama, imamnya duduk tahiyat akhir, kita ikut duduk nggak?
Itu duduk apa namanya kita? Duduk ikut imam. Duduk ikut imam. Baik ya. Kemudian kita berdiri. Rakaat berapa berarti itu? 2. Kemudian kita duduk nggak? Duduk apa itu namanya? Tahiyat awal. Baik. Kemudian kita berdiri, masuk rakaat ketiga, duduk nggak? Ya duduk, tahiyat akhir. Ini menurut mayoritas ulama. Apakah ada pendapat yang lain? Ada. Mereka menilai ketika kita masuk ke dalam sholat, itu kita ikutin jumlah rakaatnya, hitungan rakaatnya imam, kemudian kita menambah rakaat yang tadi tertinggal. Tapi ini pendapat minoritas. Jadi kita tetap hitungnya hitungan rakaat kita sendiri. Ya, jangan ikutin hitungan rakaat imam. Kita ikut rakaat kita sendiri. Dan selama tidak salam, maka dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i duduknya pun duduk iftirash. Selama tidak salam duduknya iftirash. Imamnya tawarruk. Rakaat terakhir. Kita kan masih belum salam, maka tetap iftirash. Kalau dalam mazhab Hambali ikut imam dalam keadaan apapun duduknya. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Tidak ada kewajiban mengikuti imam selain gerakan-gerakan yang memang itu adalah gerakan-gerakan utama. Tapi kalau masalah ada perbedaan pendapat, tidak wajib mengikuti imam. Baik. Ada lagi tanyakan? Nggak ada? Siapa? Silakan. Gimana? Masbuk di rakaat pertama. Masuknya pas i'tidal. Masuk di rakaat pertama, imamnya sudah i'tidal, maka kita tidak dapat 1 rakaat. Enggak perlu baca Al-Fatihah karena kita sudah tidak ada kewajiban memenuhi rakaat tersebut, tidak ada kewajiban menyempurnakan rakaat tersebut. Kalaupun misal imamnya sudah di ayat terakhir surat. Misalnya apa? Fa idza faraghta fansab. Kita langsung Allahu Akbar wa ila rabbika farghab. Wajib baca Al-Fatihah enggak? Masbuk tidak wajib baca Al-Fatihah. Masbuk tidak wajib baca Al-Fatihah. Tapi kalau sengaja nunggu imam, maka makruhnya makruh tahrim yang diharamkan. Imamnya nanti aja deh, saya mah takbirnya nunggu, takbiratul ihramnya nunggu imam aja. Imamnya bacanya panjang soalnya. Kita nunggu imam mau terakhir, nah ini kayak udah mau selesai. Itu nggak boleh. Haram. Ya, begitu. Bahkan sebagian ulama menilai dia tetap harus baca Al-Fatihah. Karena dia telatnya bukan karena telat beneran gitu, telat dibuat-buat. Tapi kalau memang kita beneran telat, tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Fatihah bagi masbuk ketika imamnya sudah mau ruku'. Kemudian, kapan kita sholat masbuk terhitung rakaat? Maka menurut mayoritas ulama, terhitung rakaat adalah ketika kita bisa ruku' bersama imam sepanjang tumakninah. Kita bisa tumakninah dan imamnya belum i'tidal. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak harus menyimak baca Al-Fatihahnya imam. Kalau misalnya tidak, maka tidak terhitung rakaat. Namun pendapat mayoritas ulama adalah tetap terhitung rakaat selama imamnya selama kita bisa ikut ruku bersama imam. Dalilnya adalah dari Abu Bakrah, beliau pernah masuk ke masjid, kemudian imamnya sudah ruku. Apa yang beliau lakukan? Langsung ruku dari pintu masjid. Allahu Akbar, langsung ruku dan beliau maju. Nabi tahu ternyata, dikasih tahu sama malaikat. Tapi Nabi nggak nyuruh beliau nambah rakaat. Di dalilnya itu, di riwayatnya Nabi nggak nyuruh beliau nambah rakaat. Dan Nabi hanya mengatakan, semoga Allah menambah semangatmu. Jadi datangnya supaya lebih cepat. Artinya apa? Dari hadis ini, mayoritas ulama berpendapat, berarti masbuk terhitung mendapatkan rakaat adalah ketika bisa mendapatkan ruku bersama imam. Begitu ya. Dipahami ya? Namun kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan harus Al-Fatihah, itu ada. Memang sebagian ulama salaf berpendapat demikian. Bahwa harus mendapatkan Al-Fatihah bukan hanya rukuknya saja. Demikian. Allahu Ta'ala a'lam. Ada lagi? Kenapa lu? Dulu udah, Hana?
Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya? Novia tadi mau nanya? Oh, enggak. Oh, Sabil mau nanya, sok. Gimana posisi tangan ketika i'tidal, kenapa? Irsal aja, nggak ada ketentuan khusus. Para ulama berbeda pendapat memaknai hadis kembali ke asalnya. Dan ketika i'tidal, maka Nabi kembali ke posisi asalnya. Posisi asal itu kayak gimana? Apakah posisi asal ketika duduk, ketika berdiri baca Al-Fatihah, tetap sedekat, atau posisi asal ketika sebelum sholat? Mayoritas ulama berpendapat ke posisi asal sebelum sholat. Irsal, diturunkan. Boleh ditahan atau sedekat? Jawabannya boleh. Khususnya bagi orang yang suka gerak-gerak tangannya. Sami Allahu liman hamidah. Takut batal, maka lebih baik sami Allahu liman hamidah. Dah gak gerak. Itu lebih utama. Bagi orang yang suka gerak-gerak tangan. Dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Afwan. Alhamdulillahirabbil alamin. Caranya dipakai di mana? Tadi buat nge-share udah. Apa? Tadi nge-share main HP. Nge-share bukan buat HP, bukan HP. Nge-share itu apa? Nge-share itu artinya buat ngeklik. Ini di-share. Kalau udah, ini udah